Berapa banyak dari kalian yang masih stuck di fase kenapa dia bisa meninggalkan kamu? Atau bagaimana caranya biar bisa melupakannya? Padahal sebenarnya, move on itu bukan soal melupakan mantan, tapi soal mengingat siapa diri kamu yang sebenarnya sebelum dia datang dan mengubah segalanya. Apakah kamu pernah berada di fase ini? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Dalam video ini, saya akan bagikan topik yang mungkin sangat relate dengan kondisi kamu saat ini, yaitu 6 alasan kenapa sampai sekarang kamu masih gagal move on dari mantan kamu. Nomor 5 paling penting, tapi kamu sering gagal melakukannya. Sebelum kita mulai, coba jawab pertanyaan ini dalam hati. Apakah kamu merasa seperti kehilangan identitas diri setelah putus? Atau mungkin kamu bertanya-tanya, siapa kamu sebenarnya tanpa dia? Jika jawaban kamu adalah iya, maka video ini memang dibuat khusus untuk kamu. Karena faktanya, proses move on yang sebenarnya bukanlah tentang menghapus kenangan dengan mantan atau memaksakan diri untuk membenci mereka. Move on yang sesungguhnya adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri yang mungkin sudah lama terlupakan. 1. Move on dimulai dari kesadaran, bukan melupakan. Kebanyakan orang mengira move on itu artinya melupakan segala hal tentang mantan. Padahal, melupakan itu hampir mustahil. Apalagi jika hubungan kalian berlangsung lama dan bermakna. Yang perlu kamu sadari adalah, kenangan itu boleh ada, tapi jangan biarkan kenangan itu yang mengontrol hidup kamu. Move on dimulai ketika kamu sadar bahwa hidupmu tidak berhenti pada satu orang. Kamu punya cerita yang lebih besar dari sekedar hubungan yang sudah berakhir itu. 2. Temukan kembali hobi yang sempat terlupakan. Coba diingat-ingat, apa yang kamu sukai sebelum mengenal dia? Mungkin kamu dulu suka menulis, melukis, bermain musik, atau bahkan sekedar jalan-jalan sendirian sambil dengerin lagu favorit kamu. Dalam hubungan, seringkali tanpa disadari kamu meninggalkan hal-hal yang kamu cintai untuk fokus pada pasangan. Inilah saatnya kamu mengingat kembali passion-passion itu. Bukan cuma sebagai pengalihan perhatian, tapi sebagai cara untuk menyambung kembali dengan jati diri kamu yang sesungguhnya. 3. Belajar menikmati me time tanpa merasa kesepian. Salah satu tantangan terbesar dalam move on adalah ketika sendirian. Pikiran kamu langsung tertuju kepadanya, tapi cobalah untuk shift perspektif kamu. Me time bukan tentang kesepian, tapi tentang quality time dengan diri sendiri. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti makan di restoran favorit kamu, nonton film yang kamu sukai, tanpa harus kompromi dengan selera orang lain, atau sekadar duduk di taman sambil merefleksikan hidup. Ketika kamu bisa menikmati kesendirian, disitulah kamu menemukan kekuatan sejati dalam diri kamu sendiri. 4. Membangun kembali hubungan dengan teman dan keluarga. Seringkali dalam hubungan percintaan, kamu jadi mengabaikan hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin kamu jadi jarang hangout bersama teman-teman, atau kurangnya quality time dengan keluarga. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun kembali ikatan-ikatan itu. Ceritakan perasaan kamu, minta dukungan mereka, dan biarkan mereka mengingatkan kamu tentang versi diri kamu yang mereka kenal dan mereka sayangi. Support system yang kuat adalah fondasi penting dalam proses move on. 5. Inilah yang paling penting dalam proses move on, tapi sering kamu abaikan, yaitu memaafkan diri sendiri atas semua kesalahan di masa lalu. Ini mungkin yang paling sulit. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti bertanya seandainya aku lebih baik, atau kalau aku tidak melakukan ini, mungkin kita masih bersama. Pahami bahwa hubungan yang berakhir bukan selalu karena ada yang salah dengan kamu. Kadang, dua orang yang baik pun bisa tidak kompatibel. Memaafkan diri sendiri adalah langkah krusial untuk bisa benar-benar move on dan tidak membawa ketidaknyamanan ke hubungan selanjutnya. 6. Menetapkan visi baru untuk masa depan. Terakhir, move on yang sehat adalah ketika kamu bisa membayangkan masa depan tanpa dia di dalamnya, dan kamu excited dengan bayangan itu. Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu sadar bahwa hidupmu punya potensi yang sangat besar. Buatkan tujuan baru, baik itu karir, pengembangan diri, atau bahkan jalan-jalan ke tempat baru. Ketika kamu punya sesuatu yang menjadi tujuan, proses move on jadi lebih bermakna dan terarah. Ingat ini, move on bukan tentang melupakan seseorang yang pernah berarti dalam hidupmu. Move on adalah tentang mengingat kembali siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu inginkan, dan bagaimana kamu ingin menjalani hidup ke depannya. Proses ini memang tidak mudah dan tidak instan. Ada hari-hari di mana kamu merasa kuat, ada juga hari-hari di mana kamu merasa down, dan itu normal. Yang penting, jangan pernah menyerah pada diri kamu sendiri.
Sekarang saya ingin tahu dari kamu, di tahap mana kamu saat ini dalam proses move on? Atau mungkin kamu punya tips lain yang bisa di-share ke teman-teman yang lagi struggle? Tulis di kolom komentar. Karena sometimes kamu butuh reminder bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jangan lupa like video ini kalau kontennya bermanfaat. Subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan share ke teman kamu yang mungkin butuh mendengar pesan ini. Ingat, kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.